diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat penyembahan kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita mengangkat penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, Bapa ku datang. Saya akan coba untuk Bapa.
Sungguh kami oleh Engkau Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan begitu kuasa dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian bagi Engkau Tuhan, segala penyembahan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Glory, 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 glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kesehatan Tuhan, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, boleh kami bersatu hati berkumpul di rumah ibadah-Mu ini Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan, untuk menaikkan penyembahan kami kepada Engkau hari ini Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang dengan satu hati Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipermuliakan Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Yesus, perkenankan kami saat ini Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkata Engkau atas kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Segala bulan bumi katakan mengikat kami yang dengan Engkau Tuhan. Kami teknik semua itu Tuhan. Kami hancurkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan kuasa Tuhan ada di tempat ini terbatas. Kuasa Tuhan melingkupi tempat ini sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau hari ini Tuhan. Semua itu Tuhan, semua itu berasal dari hati kami yang tulus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak dan Ibu. Kita percaya, kita datang dengan kerendahan hati. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Apapun persoalan kita hari ini, apapun permasalahan kita, apapun penyakit kita mampu melewatinya karena kita bersama dengan Yesus yang akan membela kita. Amin Bapak dan Ibu. Amin Bapak dan Ibu. Kita akan lagi pujian kita lebih sempurna.
Saya undang kepada Bapak yang ingin bersaksi untuk menyaksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya undang untuk maju ke depan sambil menunggu kita angkat pujian kita dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan,
bersih. Kita tidak ada tanda kejar untuk forum kaum wanita untuk maju ke depan masing-masing. Forum kaum wanita untuk maju ke depan.
memberkati setiap usaha tangan milik kita akan masuk dalam doa Tuhan. Kita angkat kembali kita tinggikan Tuhan. Saya undang kita semua. Terima kasih.
Tuhan, nama-Mu Tuhan. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala sembah bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk segala berkat-Mu Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan, untuk hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan penyembahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami semua Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami, layakkan kami saat ini Tuhan. Kami terima kemenangan daripada Engkau Tuhan. Kami terima kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Kami terima pemulihan daripada Engkau Tuhan. Jamah kami semua yang hadir Tuhan. Pulihkan kehidupan kami Tuhan. Berikan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Kartini yang akan mengerti doa firman Tuhan dan persembahan yang sudah diberikan. Haleluya. Banyak berkat-berkat yang akan diberikan Bapa, dan kami juga yakin dan percaya hamba-Mu Engkau sudah berikan kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi Bapa. Jika di antara kami ada yang tidak mampu untuk membeli Tuhan, memberi Bapa, dan Engkau memberkatinya Tuhan. Berkati Bapa sehingga di dalam waktu Tuhan dapat memberi yang terbaik untuk pekerjaan tempat dunia Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Terima kasih Guru Renata atas kesempatannya
kiranya diberikan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya sangat bersyukur sebelum kita masuk firman Tuhan, saya merasa sangat diberkati di gereja ini di waktu baru-baru pertama kali datang. Saya bersyukur hari ini saya disuruh untuk khotbah oleh Ibu Gembala. Puji Tuhan, bismillah, karena kasih Tuhan, mulai hari ini yang aku berdiri di tempat ini. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kepada firman Tuhan. Kenapa saya membuat tema pada saat ini perjuangan menuju kemenangan? Di mana kita di sepanjang tahun yang lalu banyak rintangan, banyak persoalan, banyak sekali yang akan kita lewati. Bahkan hari ini Tuhan memenangkan kita bisa melewati di tahun 2024 ini hingga 2025 ini. Kita akan berjuang lagi. Selama kita masih hidup di dunia ini, masih banyak perjuangan kita. Oleh sebab itu, mari kita buka firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Boleh ditampilkan. Judul perikop, panggilan untuk ikut menderita. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutilah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak mengusirkan dirinya sendiri soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan kepada dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menunggu, supaya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dalam kemuliaan yang kekal. Ayat ke-11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut menderita dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Yang ke-13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di sini sangat tegas mengatakan bahwa di sini Rasul Paulus menuliskan, menyampaikan kepada Timotius lewat surat ini. Dia dikuatkan, saudara. Di mana di waktu masa muda dia sangat muda masih dalam penginjilannya, saudara. Di sini Paulus waktu itu masih di dalam penjara. Dia di penjara, saudara. Dan di situ dia memberikan nasihat kepada Timotius sehingga dia kuat, sehingga dia boleh berjuang untuk melawan segala penderitaan yang ada di dunia ini, saudaraku. Terkadang kita merasa gagal dalam kehidupan kita. Terkadang kita bisa untuk melakukannya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sama saja kita tidak bisa melewatinya, saudara. Dan di sini saya membuat tema perjuangan menuju kemenangan. Ada 3 hal yang akan saya bagikan pagi hari ini buat kita semua, saudaraku.
Ada beberapa poin yang saya akan bagikan. Ayat pertama dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Di sini Rasul Paulus menyampaikan, jadilah kuat, supaya dia kuat di dalam tantangan apapun saudara. Ketika Rasul Paulus juga melayani di berbagai-bagai daerah, dia di banyak persoalan, banyak tantangan di sana saudara, dan di situ dia menyampaikan ini supaya Timotius ini bisa melewati proses yang dialaminya dalam menginjil saudara. Bapak saudara sekasih, firman Tuhan yang ada di Efesus pasal yang ke-6 Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius di jemaatnya Efesus, jadilah kuat, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, karena kekuatan kuasa Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata supaya dia bisa berjaga-jaga saudara. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan ini di Efesus, di mana di situ Timotius melayani jemaat di Efesus saudara. Di situ banyak segala rintangan yang dihadapi oleh Timotius. Dan ini surat ini disampaikannya supaya dia mempersiapkan dirinya untuk memenangkan jiwa di sana saudaraku. Sebab itu ambillah seluruh senjata perlengkapan senjata Allah supaya kamu mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di sini dia saudaraku melawan bukan melawan darah dan daging saudara, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Saudaraku yang terkasih, di sini ada 3 yang saya akan buatkan sama kita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Yang kedua, sebagai olahragawan, atlet. Yang ketiga itu seorang petani. Sebagai seorang prajurit itu pasti kita harus mempersiapkan diri kita. Sebagai orang TNI, pasti mereka bukan hanya dipilih, atau bukan hanya dipanggil saja, tapi terpilih. Terkadang banyak hamba Tuhan terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Banyak saudara. Dan ketika panggilan itu dipegang dia dan dijadikan itu jadi pilihan dalam kehidupannya, dia akan menjadi orang pemenang. Seorang olahragawan, setiap pemain sepak bola akan menginginkan kemenangan dalam olahraga itu saudara. Di situ pasti banyak perjuangan untuk melawan musuh. Dan Rasul Paulus
menyampaikan ini supaya dia seperti olahragawan. Dia dapat memperoleh mahkota sebagai juara, saudaraku. Apa dia bertanding akan mengikuti peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kesaksian sedikit. Kenapa saya mengambil judul ini? Di masa saya sekolah dulu banyak rintangan yang saya alami, saudara. Waktu itu kita mau berangkat PKL, kita tidak punya apa-apa, tidak punya apapun, dan itu disuruh untuk berangkat ke Malang. Itu ke Malang berangkat harus membayar uang transport. Di hari itu teman-teman saya tidak punya uang juga, saudara. Dan mereka bilang, udahlah sampai sini saja saya kuliahnya, nanti saya cari uang dulu baru saya lanjut. Saya bilang, kenapa kamu tahu? Kamu kan punya Tuhan. Kok kamu tidak minta sama Tuhan? Sampai detik ini Tuhan lawat kamu. Masa kamu sampai saat ini kamu masih tidak mengandalkan Tuhan? Aku bilang gitu, saudara. Enggak, kakak, saya akan berangkat ke Bali dan akan kerja dulu dan nanti saya akan melanjutkan kuliah saya. Jangan, saya bilang gitu. Dan di waktu itu, saudara, mereka mau berangkat ke Bali, saya jegat, saya bilang, Tuhan, apa ini? Kenapa kami udah di ujung di semester 7, kenapa ada persoalan seperti ini? Di saat itu saya menangis, saya berdoa, saudara, minta sama Tuhan pertolongan. Tuhan, di waktu itu saya kredit motor, pas di hari itu tanggal 20 harus membayar uang kreditnya. Dan saya bilang, kalau memang uang ini akan saya pakai untuk teman-teman saya supaya ada uang transport, gak apa-apa Tuhan, biar aja ditelat, terlambat pembayarannya. Dan di situ kami pas di hari hanya mau berangkat, kita kumpul di kampus, kita di situ diutus. Di waktu itu kita dikasih kesempatan untuk menyaksikan, kita kasih Tuhan. Di dalam kesaksian itu saya bersaksi, dan selesai kesaksian itu hamba Tuhan, dosen ikut membantu kami untuk memberikan uang transport. Itu bukan hanya sebagai mujizat, saudara. Hati seorang hamba itu memberikannya, bukan hanya sekedar uang transport. Kami dikasih uang sabun. Banyak rintangan kami di saat itu, saudaraku. Ketika sampai di lapangan, di sana itu banyak rintangan. Katanya kalau di sana melayani ketahuan pendeta pasti diusir, pasti didukun-dukuni, katanya gitu. Saya bilang, saya punya Tuhan, kalau memang mati ya terserah, memang Tuhan yang bekerja, saya bilang gitu. Banyak orang-orang itu di daerah Gunung Bromo, di situ memang masih menyembah yang berhala itu, saudara. Banyak status kami di sana itu bukanlah seorang pendeta, bukan seorang pelayan Tuhan, tapi kami seorang guru, itu status kami. Tapi lewat seorang guru itu kami boleh mengajar, menenangkan jiwa di sana, saudara. Walaupun kami di sana itu banyak tantangan, bahkan kami tidak takut bagaimana ke depannya, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seandainya kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, saudara, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara. Amin. Poin yang kedua, ayat yang ke-7, 2 Timotius ayat yang ke-7. Timotius 2 ayat yang ke-7.
Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Di sini Rasul Paulus bilang, perhatikan apa yang dikatakannya, supaya dia percaya apa yang dikatakan Rasul Paulus yang telah dialaminya bersama dengan Tuhan, saudara. Dan Tuhan akan memberikan pengertian kepada setiap orang-orang yang pilihan dia. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam berbagai persoalan. Ingatlah, ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Rasul Paulus menyampaikan ini dengan sungguh-sungguh kepada Timotius, saudaraku. Sehingga dia tidak takut untuk menghadapi persoalan yang ada di dalam pelayanan, saudaraku. Tuhan akan memberikan pengertian, pikiran yang baru, pikiran yang jernih kepada kehidupannya, sehingga dia boleh memberitakan Injil, saudaraku. Dan Rasul Paulus juga mengatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Karena pemberitaan Injil dia menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, saudara. Dia dibelenggu seperti orang penjahat, tapi di situ dia selalu kuat. Tuhan ada bersamaku, seperti itu, saudara. Dan di situ Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius supaya dia kuat untuk apapun yang dialami di saat melayani, saudaraku. Dan di situ juga dia menyampaikan, aku itu sabar menanggung semuanya. Itu bagi pilihan Allah, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita mempersiapkan diri kita di tahun ini. Biarlah kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita tidak tahu ke depannya itu apa. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini. 3 tahun yang lalu kita mengalami yang namanya COVID. Banyak tantangan. Kalau mati di sana dikubur, kita tidak tahu. Karena saudara kita meninggal, kita tidak tahu mereka kubur itu gimana. Tapi saya percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan, apapun yang kita minta, Tuhan akan memberikannya, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hamba-hambanya yang rindu akan Dia. Dia tidak pernah melihat masa lalu kita. Kalau cerita masa lalu, mungkin saya sangat jahat, saudara. Tapi Tuhan panggil saya di waktu itu lewat mimpi. Dan di situ saya bangun, saya minta untuk sekolah hamba Tuhan dulunya. Dan di waktu sampai di sana saya belum bertobat sebenarnya, sampai semester 2 itu belum bertobat. Dan ketika saya di sana banyak tantangan, saudara. Saya pikir ketika masuk sekolah hamba Tuhan itu banyak orang-orang baik, rupanya tidak. Banyak juga orang-orang yang tidak, apalagi di sana kan orang-orang yang jahat juga yang masuk ke situ jadi hamba Tuhan. Banyak tantangan. Saya pikir kalau sekolah hamba Tuhan ketemu dengan orang-orang baik, rupanya gadget pun hilang. Nah, kalau kita lihat apa-apa hilang. Jadi saya bilang, ini sekolah apa kalau sekolah kayak gini? Jasa ramah kok seperti ini gitu. Apa-apa hilang, saudara. Makanya harus kita jaga. Makanya saya bilang, saya pikir sekolah hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang baik. Tapi saudara, di situ kita dibentuk, saudara. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Kita dibentuk bagaimana kita melewati proses itu. Bukan hal yang mudah. Harus ada hari yang sabar. Ketika kita mengalami kehilangan, ya harus ada hati yang sabar. Kalau kita tidak punya hati yang sabar, mungkin
akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di situ. Kalau dulu saya di situ karena saya benci sama orang, saya belum bertobat itu, saya rokok saudara. Saya rokok di situ. Saya tidak takut apa-apa. Saya rokok. Saya bilang, kalau kalian nggak kembalikan barang saya lihat aja waktunya nanti, saya bilang gitu. Tapi ketika itu Tuhan menegur saya saudara, dan saya isap rokoknya, mau kata bau. Iya, saya pusing, saya beli lagi tempat lain, bau juga saudara. Saya bilang ini apa Tuhan? Kalau memang itu Tuhan mau pakai saya, mari berikan yang terbaik bagi saya Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saat itu saya alami. Waktu itu saya sudah beli bensin saudara, saya beli bensin. Saya mau bakar orang itu di asrama, waktu tidurnya. Tapi Tuhan berkata jangan. Dan di situ saya minta pertolongan sama Tuhan. Di waktu itu saudara, saya tidak tahu apa-apa. Waktu saya pelayanan dulu di gereja saya di kampung, saya tidak tahu berdoa dulunya. Saya tidak tahu. Dan saya minta pertolongan Tuhan supaya saya bisa berdoa. Dan di semester 3 saya diminta untuk menjadi WR. Saya di situ keringat dingin saudara. Saya tidak tahu apa yang saya akan sampaikan. Bukan hal yang mudah saya berdiri untuk menyampaikan lagu pujian. Banyak yang saya alami itu saudaraku. Dan ketika itu selesai saya menyanyikan lagu pujian, pendetanya bilang, saking semangatnya WL kita AC-nya tidak mempan saudara, dia keringat, bajunya basah. Di situ saya bilang, kok semangatnya katanya. Rupanya saya udah deg-degan, udah duk-duk sebelum maju sudah duk-duk jantungnya saudara. Makanya saya bilang, kok bapaknya kok bilang seperti itu ya, sampai semangatnya. Dan di situ saya mulai dipakai Tuhan untuk menjadi WL pertama-tama. Dan dari awal itu saya mulai saya bisa. Tidak ada rasa lagi grogi, rasa takut saudaraku. Dan ketika itu saya diajak untuk melayani keluar-luar sama dosen. Di situ juga saya banyak diperkenalkan sama orang-orang lain. Saya banyak pengalaman di semuanya karena Tuhan, saudara. Tuhan membawa saya, Tuhan menyertai. Dan itu juga Timotius, dia kuat bukan karena dia, bukan karena apa yang dikatakan Rasul Paulus, tapi dia sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh datang untuk Tuhan, menginjil bagi Tuhan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan di sana, saudara. Oleh sebab itu, perjuangan kita bukanlah sampai saat ini. Selagi kita masih hidup di dunia ini, masih menginjak bumi ini, perjuangan kita masih banyak, saudara. Kalau kita sudah tiada, itu baru selesai perjuangan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang yang setia ya. Kalau orang-orang yang tidak setia, pasti disingkirkan dulu. Nanti dulu baru masuk. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak bisa hidup dengan kita sendiri. Kita tidak bisa merasa hebat dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bilang kita ini bisa menanggung semuanya. Ketika datang bencana, ketika datang persoalan, pasti kita larinya ke Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau kita melakukan dengan kehendak kita tidak memberikan kehendak Tuhan, kita akan terbelenggu. Seperti firman Tuhan ini, dia dibelenggu saudara, Rasul Paulus. Tapi firman Tuhan mengatakan, firman-Ku tidak akan terbelenggu. Amin. Poinnya yang ketiga, di sini jelas Tuhan berfirman, bagaimana kita berjuang menuju kemenangan. Ayat ke-13,
Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Walaupun kita Bapak Ibu Saudara tidak setia, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Walaupun kita masa lalu kita hancur, Tuhan tidak memandangnya. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita kuat di dalam Tuhan. Mari minta kepada Tuhan. Tetap setia di dalam pelayanan. Jangan pernah ragu untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia katanya. Firman Tuhan jelas dikatakan dia tetap setia karena tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh sebab itu, mari kita terus setia di dalam Tuhan. Apapun masalah, apapun persoalan, tetap andalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan pernah berubah. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan, saudara. Sebesar apapun masalah kita, tetap Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, di ayat 11 dikatakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita mati dengan Yesus, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita ikut Tuhan Yesus, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita mengandalkan dia, dia akan menghidupkan kita di hari yang akan datang. Kita di sini saudara hanya merantau di dunia ini, hanya sementara. Tidak ada yang akan kita banggakan di dunia ini. Tidak ada. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Harta, duniawi tidak ada saudara. Tidak ada yang kita banggakan di dunia ini. Kita nanti hidup bukan di dunia ini. Kita hanya sementara di dunia ini, bukan akan hidup selamanya. Kalau kita hidup dengan Tuhan, kita akan dipanggil Tuhan bersama-sama Dia selamanya di sana nanti, saudara. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kalau memang belum Tuhan jawab doa-doa kita, mari tetap berdoa dan berdoa. Tuhan akan memberikan yang terbaik, saudara. Mungkin saat ini belum dijawab doa-doanya. Saya pun banyak doa-doaku yang belum dijawab Tuhan. Tapi ada waktunya nanti Tuhan akan berikan di waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya yang selalu setia sama dia, saudara. Sebab itu, mari kita siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita ke depannya untuk selalu berjuang sehingga kita boleh menang dalam situasi apapun. Biarlah kehidupan kita, saudara, boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, bela firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tapi mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Mari kita buat firman ini menjadi pedoman, menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga firman ini boleh kita lakukan dimanapun kita berada, saudara. Selalu setia dan tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Saya mengundang tim musik. Saat ini Tuhan belum menjawab setiap doa kita. Mungkin saat ini Tuhan tak menolong kita, tapi Tuhan tetap setia, tetap andalkan Dia, saudara. Meskipun doa tak terjawab, meskipun hati kita harus lenyap, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita berkali-kali, saudara. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Kembali kiranya Tuhan berkati tahun-tahun kami Tuhan, segala apapun kami terjadi dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Apapun permasalahannya, Tuhan tetap menolong kita. Kita akan memberikan persembahan kedua, dan persembahan kedua ini dikhususkan untuk pembicara kita. Beli yang terbaik. Kita akan angkat pujian kita lebih dari pemenang. Kita akan masuk dalam waktu jemaat. Hari Rabu seperti biasa ada ibadah KTM ya. Jadi kaum pria, kaum wanita, pemuda remaja diharapkan hadir pada hari Rabu jam 6 sore. Dan hari pemuda tidak ada perubahan ya, untuk youth jam 6 sore. Dan hari Minggu seperti hari ini tidak ada perubahan jam ibadah ya. Kita akan kembali pada hari Minggu depan. Yang ulang tahun minggu ini yaitu Ibu Erna Sitana. Selamat ulang tahun Ibu. Ya, masih Januari itu belum Januari. Ibu lupa ya ulang tahunnya. Juga saudari anak kita Janes ya, dan Sam Sibarani ya, pas minggu kemarin berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Terus masuk dalam pengumuman ya, doakan untuk bahasa Indonesia Bapak Indra Bayu, Kota Hortis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Doakan masuk keuangan gereja. Kas sekolah minggu ada 807.000, kas pemuda ada 800.000, kas diakonia ada 659.000, pembangunan 76.000,
kas Natal, ya, persembahan kemarin 384.000. Ada kas wanita 2.173.000 dan dana Lazarus ada 13.670.000. Yang mau nabung silakan ke Ibu Sutina, yang mau bayar iuran dana Lazarus silakan ke Cironi. Ya, pengumuman dari gereja demikian. Nanti ada tambahan dari Ibu Gembala. Tuhan, terima kasih Bapak Adi Putra Lanjutan untuk firman Tuhan yang sudah dibentangkan hari ini, dan kita semua mendapat berkat yang daripada Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu. Hari ini yang berkata diriku lalu, diriku ini mari bersama Tuhan. Berlindunglah orang-orang yang takut akan Tuhan, karena tahun-tahunnya menjadi tahun kemurahan, tahun-tahunnya menjadi tahun keberuntungan. Selama masih hidup, selama ada raga kita bergerak, mari ikutlah akan Tuhan, lihatlah akan kebaikan Tuhan. Engkau akan kuat bersama dengan Tuhan. Roh Kudus yang menemani engkau sepanjang jalan hidupmu, dan engkau akan tetap ada pada barisan terdepan, menjadi pemenang. Engkau bukan orang yang kalah, engkau bukan orang yang gagal, tetapi engkau orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk membuka jalan bagi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah benar di dalam Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan, sebab Roh Kudus ada padamu, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mintalah hari ini penyertaan Roh Kudus, biar kita kuat, kita tangguh, kita boleh menghadapi segala masalah dalam hidup kita, karena tidak sedikit akan terjadi. Jangan bergeser hatimu kepada Tuhan, jangan bergeser sedikit hatimu kepada Tuhan. Imani Tuhan, imani Tuhan, engkau akan selamat sampai di surga mulia. Karena apa yang kau kerjakan di sini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Lepaskan setiap dosa, belenggu hidup yang mengikat kita, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lepaskan, biar berkat Tuhan turun atasmu, kemurahan Tuhan turun atasmu, kebaikan Tuhan turun atasmu dan keluargamu. Saya percaya saudara, tahun 2025 ini adalah tahun kemurahan Tuhan, tahun keberkatan yang daripada Tuhan. Mari pegang tangan Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan tuntun jalanku, Tuhan pimpin jalanku, aku gak mampu jalan sendiri Tuhan. Keadaanku lemah, keadaanku tidak mampu Tuhan. Buang segala yang jahat,
Kami berdoa untuk Ibu Ena Sidangkan Tuhan. Berulang tahun Tuhan, terima kasih banyak. Engkau memberkati dia dengan kebaikan. Kami percaya Tuhan, langkah-langkah hidupnya menjadi langkah-langkah yang berberkatan akan dan penghiburan, sukacita yang daripada Tuhan menyertai Ibu Ena Sidangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat masa depan anak-anaknya, keluarganya ke dalam tangan Tuhan, pekerjaan usahanya diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami tilik mereka satu persatu Tuhan. Lawati mereka ya Bapa. Tangan kami terbatas untuk menolong mereka. Kekuatan kami terbatas untuk menolong mereka. Jamah mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Biar anak-anak Tuhan boleh sehat dan kuat Tuhan. Mereka yang menanti-nantikan kesembuhan hadirkan dalam hidup mereka. Mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan untuk mereka. Mereka yang mengelola usaha pekerjaan mereka. Buka usaha pekerjaan yang terbaik buat mereka. Masa depan anak mantu cucu mereka ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan Kau jadikanlah Tuhan ibu-ibu tiang doa dalam keluarga mereka. Bapak-bapak imam dalam keluarga mereka Tuhan. Supaya kami melihat hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, WL Singa, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, kolektan Tuhan, pendoa syafaat, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati dengan kekuatan-Mu Tuhan. Engkau akan pakai dengan luar biasa. Biar Tuhan nama Tuhan dipermudah dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu, ibadah raya, ibadah KTM, ibadah youth Tuhan. Biar Engkau kirim jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang rindu haus akan firman-Mu. Dan kembalikan jiwa-jiwa lama untuk setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah keamanan, kebaikan Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Terlebih untuk kota kami, Haulis dan sekitarnya Tuhan, diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya malapetaka, dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuduh pengasihan Allah ada dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan setiap Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kepulangan kami ke rumah kami masing-masing dengan berkat yang daripada Tuhan. Ketika kami melangkah keluar, kami diberkati Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan. Dan kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan sukacita yang besar, dengan kebaikan Tuhan yang besar, dengan keyakinan yang besar, dengan iman yang besar, bahwa berkali-kali Tuhan akan menolong kami. Dan pertolongan kami daripada Tuhan tidak akan terlambat dalam hidup kami. Semua tepat pada waktunya. Buatlah kami berhasil, buatlah kami berbahagia, karena Engkaulah segala dalam hidup kami. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita terima doa berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Engkau dan memberi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ulanglah Engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian Bapa.